Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, secara khusus saudara-saudaraku, sahabat Morning Call GPIB dimanapun Anda berada. Dia sudah bangkit, benar, dia sudah bangkit. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Pagi ini bersama saya, Pendeta Joseph Heanusa, Pendeta Pelayanan Umum Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan penugasan pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Saya juga adalah anggota Departemen Teologi Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pagi ini saya mengajak saudara-saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh memahami firman yang dibacakan dan boleh memahami juga firman yang disampaikan. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 begini bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, menghayati, dan melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pagi ini kita merayakan Paskah sebagai tanda iman dalam kehidupan orang percaya. Semoga sukacita Paskah sungguh-sungguh hidup di hati kita. Dalam Morning Call hari ini, saya mengajak kita untuk memberikan perhatian secara khusus pada ayat 5 dan 8 dari bacaan kita tadi. Saya bacakan sekali lagi ayat 5 dan 8. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Tema renungan kita hari ini adalah teruslah belajar, teruslah beriman. Sahabat Morning Call GPIB yang berbahagia, kemajuan media informasi saat ini membuat orang bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi, berita, dengan mudah dan dengan cepat. Kadang orang cukup menunggu berita yang dibagi di berbagai media grup WhatsApp saja, dan mereka merasa mendapatkan berbagai informasi dan merasa sudah tahu tentang apa yang disampaikan. Orang bahkan kadang tidak mengecek kebenaran informasi tersebut, dan atas dasar anggapan bahwa kalau itu dibagi di berbagai grup, berarti informasi itu akurat. Padahal tidak selalu demikian. Persoalan lain adalah orang merasa juga sudah cukup
mendapatkan informasi atau pengetahuan di media sosial itu, dan orang tidak mau lagi menggali lebih dalam informasi dan pengetahuan tersebut. Akibatnya adalah orang tahu tentang informasi atau tahu tentang sesuatu, tetapi tidak sungguh-sungguh mengetahuinya atau tidak mengetahuinya secara mendalam. Nah, tidak jarang sikap orang Kristen terhadap masalah iman juga seperti itu. Ada orang-orang Kristen yang hanya mengandalkan renungan, informasi tentang kekristenan, atau tentang agama yang dibagi di media-media sosial, dan mereka merasa sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang kekristenan, tentang agama. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk belajar sendiri dan memperdalam pengetahuan tentang kekristenan itu. Cukup mengandalkan informasi yang dibagikan melalui media sosial. Pola semacam ini sebenarnya tidak membuat kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang kekristenan. Karena itu mari di pagi ini kita belajar dari murid yang lain yang disebut dalam bacaan kita ini. Karena disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, orang berkesimpulan bahwa murid ini adalah Yohanes. Nah, dikatakan bahwa ketika berhasil berlari mendahului Simon Petrus, dikatakan di ayat 5 bahwa murid ini hanya menjenguk, tidak masuk ke dalam, dan hanya melihat kain kapan terletak di tanah. Karena hanya menjenguk ke dalam, ya hanya itu yang dilihatnya. Tidak ada yang lebih. Tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi padanya. Namun situasinya menjadi berbeda ketika dalam ayat 8 dikatakan bahwa murid yang lain itu kemudian mengikuti Petrus masuk ke dalam kubur. Dikatakan bahwa murid yang lain itu tidak hanya sekadar melihat kain kapan yang terletak di tanah, tetapi dia juga melihat kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, sekarang terletak agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Bukan di dekat kain kapan itu. Dia melihat sama seperti yang dilihat oleh Simon Petrus. Sekali lagi, dia bisa melihat dengan lebih jelas hanya ketika dia masuk ke dalam kubur, bukan sekadar menjenguk ke dalam. Dengan demikian, kisah ini memperlihatkan perubahan reaksi murid yang dikasihi Yesus ini dalam merespons berita tentang Yesus. Pertama, dia tidak mengandalkan begitu saja informasi yang dibagikan Maria Magdalena. Dia memilih untuk pergi ke kubur dan melihatnya sendiri. Tetapi reaksi yang kedua adalah ketika sesudah sampai di kubur, dia hanya menjenguk ke dalam. Dan yang dilihatnya juga terbatas. Barulah di reaksi yang ketiga, yaitu ketika dia masuk ke dalam kubur, yang dilihatnya menjadi tidak terbatas. Atau dapat dikatakan apa yang dilihatnya menjadi lebih luas, menjadi lebih banyak. Jadi kalau di reaksi kedua, dia hanya melihat dengan matanya saja, dan hanya melihat perbedaan antara kondisi kubur Yesus ketika mayat Yesus diletakkan di kubur tersebut. Dia melihat perbedaan dengan kondisi sekarang ketika Yesus tidak ditemukan di dalam kubur tersebut. Namun di reaksi yang ketiga, dikatakan bahwa dia juga melihat. Tetapi dengan menggunakan kata Yunani yang berbeda, dikatakan bahwa atau ingin diperlihatkan bahwa dia sekarang memahami perbedaan tersebut. Atau dia sekarang mengerti arti dari perbedaan tersebut. Dan karena itu dikatakan bahwa dia percaya. Meskipun kepercayaan itu masih menjadi miliknya sendiri, belum dibagikan dengan yang lain. Saudara-saudaraku, sahabat Morning Call GPIB yang berbahagia. Sikap murid yang dikasihi Yesus ini harusnya juga menjadi sikap kita di dalam menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, dalam mengembangkan pengetahuan kita tentang kekristenan. Tidak cukup hanya mengandalkan informasi dan pengetahuan yang dibagikan orang lain, sekalipun informasi itu benar. Tidak cukup hanya berdoa, bernyanyi, rajin beribadah, dan kita merasa itu sudah sangat membantu menumbuhkan iman kita.
Tidak cukup juga hanya sekadar membaca Alkitab, membaca atau mendengar renungan-renungan singkat, atau membaca majalah-majalah Kristen, dan kita merasa bahwa kita sudah memiliki pengetahuan dan informasi-informasi yang mendalam tentang kekristenan. Atau kita juga merasa bahwa semua itu sudah sangat membantu menumbuhkan iman percaya kita. Ingat, beberapa orang Kristen juga melakukan hal yang sama, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan Kristus juga. Untuk itu sebagai orang Kristen, kita harus memiliki keinginan yang kuat, memiliki motivasi yang kuat untuk masuk lebih dalam, mempelajari dan memahami dengan baik iman Kristen. Masuklah lebih dalam lagi dalam ikatan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita akan memiliki rasa cinta yang besar kepada Tuhan dan selalu merindukan Dia hadir dalam hidup kita. Jadi jangan melakukan semua dengan setengah hati atau ala kadarnya. Gereja juga harus menolong warga jemaat untuk masuk lebih dalam di dalam pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Jadi gereja jangan hanya sekadar melakukan pelayanan atau berpikir yang penting sudah melayani. Ingat, beriman tidak hanya membutuhkan rasa atau hati saja. Beriman juga membutuhkan akal atau pikiran atau pengetahuan. Jadi mari gunakan hati dan juga seluruh akal dan pikiran kita, pengetahuan kita yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita, kita gunakan sepenuhnya. Kita gunakan untuk mencintai Tuhan dan membangun iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi kita hari ini, pagi ini diajarkan, diingatkan bahwa orang Kristen yang baik, yang percaya kepada Tuhan itu bukan hanya orang Kristen yang beribadah saja atau yang berbagi kasih saja, tetapi juga orang Kristen yang mau selalu belajar memperdalam imannya. Jadi teruslah mencintai Tuhan, menumbuhkan iman dengan belajar memperdalam iman kita supaya kita semakin mencintai Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita di dalam belajar dan beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Paskah ini semakin menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk terus belajar, mengembangkan iman kami, mengembangkan pengetahuan kami tentang iman dan kekristenan, supaya kami terus bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dan di hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.